4.28 adzan, Anda baru bangun 8.24. Misal, Anda sholat misalnya, salah tidak? Ayo cepat kembali kepada Allah. Diturunkanlah kemudian surah berikutnya yang ke-40, tawaran kita untuk kembali. Kembali kepada jalan yang sesuai dengan petunjuk Allah disebut dengan taubah. Taubun, taubah sifatnya. Taib sifat penerimanya. Maka Allah tawarkan kepada kita, kamu punya masalah apa sih? Ada dosa, saya ampuni. Ghafiridz dzambi wa qabilit taubi. Saya sering katakan pada Anda, ghafir itu turunan sifat yang naik dari sifat afu. Al-afu itu masih umum. Bisa kesalahan ada dosanya, umumnya kesalahan belum tentu melahirkan dosa. Anda salah sholat subuh misalnya, subuhnya jam 4.32, misal saja. Kita tunaikan sholat. Adzannya 4.28, subuh misalnya tunaikan 4.32. Lalu Anda tunaikan misalnya, mohon maaf ya, 4.28 adzan, Anda baru bangun 8.24. Misal, Anda sholat misalnya, salah tidak? Halo? Wallahu a'lam. Baik, adzan subuh 4.28, Anda bangun 8.24. Lalu Anda sholat, salah tidak? Salah. Jelas salah. Waktu 4.28 Anda datang 8.24. Anda di kantor, masuk jam kantor jam 7.30. Anda baru datang jam 9. Salah tidak? Ya jelas salah. Anda dipanggil Allah 4.28, baru datang 8.24. Salah. Jelas salah. Tapi yang salah ini dosa enggak? Nah, tidak. Baik. Terserahlah ya. Mungkin baru bangun. Baik. Kalau ditanya dosa tidak, belum tentu. Belum tentu dosa. Lihat penyebabnya apa, ilatnya. Mungkin dia tertidur karena satu pekerjaan urusan yang tidak mengandung dosa, terlampau lelah kemudian bangun. Atau jangan-jangan juga terpeleset, tahajudnya misalnya luar biasa khusyuk, istirahat tidur, bangun-bangun 8:30 misalnya kan? Tanpa direncanakan. Bangun dia, salah, iya, cuman dosa belum tentu. Nah Allah kemudian menurunkan sifat, yang dengan sifat itu memaafkan kesalahan kita, walaupun belum tentu mengandung dosa. Sifatnya disebut dengan al-afu. Kesalahannya disebut dengan khata. Kalau dikerjakan disebut dengan akhta. Kalau agak banyak disebut dengan akhta'un. Kalau kemudian mohon maaf lebih banyak lagi disebut dengan khataya. Tiap hari kita ngaku. Setiap mau sholat kita katakan. Dalam doa iftitah kita katakan. Allahumma ba'id baini wa baina khataya. Ya. Kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Banyak kesalahan kita buat. Cuma belum tentu dari kesalahan itu mengandung dosa. Nah kalau kemudian, mohon maaf nih, bangunnya sama-sama 8:30, tapi motifnya kesiangan karena begadang yang tidak ada manfaatnya. Tidak ada artinya. Begadang, boleh begadang kalau ada artinya. Yang ini nggak ada artinya. Ya, nonton bola, terus dikejar-kejar sampai mepet subuh. Lihat, menang. Ujungnya menangis. Kalah jagoannya. Kalah, tertidur dia, lewat waktu sholat. Bangun kemudian jam 8.24. Salah tidak? Salah. Dosa tidak? Ketika kesalahan mengandung dosa berubah nama jadi dzambun namanya. Dzambun. Salah yang mengandung dosa. Baik saat Anda membawa dosa pun Allah tidak akan biarkan Anda pulang dengan membawa kotoran. Kamu lahir itu suci. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Saya tidak ingin kamu kembali dalam keadaan kotor. Maka Allah kemudian turunkan lagi sifat yang kedua disebut dengan ghafir. Ghafir. Sifat Allah yang mengampuni kesalahan yang berpeluang menjadi dosa di dalamnya. Ghafirun. Kesalahannya makin banyak. Bukan cuma sendirian, dia ngajak orang. Mau kemana? Tahajud. Tahajud sholat ya? Iya, sholat nomor 2. Nomor 1 sini dulu ikut nonton. Sama-sama terlambat. Naik levelnya. Dari dzambun jadi dzunubun. Dzunubun. Agak semakin bertambah dosanya. Tidak dibiarkan. Sekalipun dosanya bertambah, diturunkan sifat yang ketiga. Namanya Ghaffarun. Ghaffar. Ya, Quran surat Nuh ayat yang ke-10. Nabi Nuh berdakwah kepada umatnya. Banyak dilecehkan. Banyak kemudian dihinakan. Ada yang mengancam. Terakumulasi dosanya makin banyak. Maka beliau katakan, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Aku katakan, istaghfir, ayo balik. Istighfar, evaluasi diri. Minta ampun sama Rabbmu. Innahu kana ghaffara. Kenapa tidak mengatakan innahu kana ghafira, tapi ghaffara? Karena kesalahan umat Nabi Nuh telah terakumulasi. Dosanya makin banyak. Bukan cuma sekali mencela, tiap ketemu mencela. Kayak orang gila Nuh ya, bikin kapal, nggak ada apa-apa.
Terus nuduh. Kalau kamu nggak berhenti, kami lempari ya. Terus ngancam. Ancaman ada, celaan ada, hinaan ada, terakumulasi. Dzunubun, dari dzam pun jadi dzunubun. Maka berubah kalimatnya Ghaffar. Seakan-akan ingin dikatakan, duhai hambaku, kesalahan kamu bertambah banyak, aku berikan kesempatan untuk aku hapuskan keseluruhannya. Tambah lagi, zulmun. Maaf, sudah banyak, ditambah kezaliman lagi. Sudah meninggalkan sholat, ngajak orang lain, mencela orang yang sholat. Kamu udah ikut saya aja, tapi saya nggak enak sama yang lain. Mereka terlampau soleh. Ya, besok-besok juga ada lagi. Tuh. Tapi kan Barcelona lawan Madrid, belum tentu besok ada lagi. Terus dihadirkan, zalim. Bukankah orang yang mencegah orang lain untuk beribadah di masjid, sholat, dzikir itu disebut zalim? Quran surah kedua, Al-Baqarah, ayat 114. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. Siapa orang paling zalim yang mencegah atau memberikan hambatan pada orang yang pengen berzikir di masjid? Disebut zalim perilakunya. Tapi itu tidak mengurangi Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan limpahan luas rahmatnya. Diturunkan bagian nama yang keempat disebut dengan Ghafur. Ghafurun. Dzunubun ma'adzulmi, pasangannya Ghafur. Tambah lagi, ada lagi tipikal yang selanjutnya. Kalau nggak berbuat dosa, rasanya nggak enak. Udah terlambat sholat, ngajak orang lain pun terlambat, nuduh orang yang tidak sholat, atau nuduh orang yang sholat, menjelek-jelekan mereka, tambah lagi dengan amalia yang lain yang buruk-buruk. Sambil mabuk, sambil macam-macam, dan seterusnya. Bahkan ada orang yang kalau nggak maksiat, gatal rasanya. Dalam sehari. Nah, perbuatan seperti itu yang berlebih, dalam istilah Al-Quran disebut dengan israf. Asrafa yusrifu israfan. Israf, lebih berlebih. Orang lakukan sekali, dia nggak puas, terus berkali-kali. Israf. Maka Allah turunkan sifat yang terakhir, yang kelima. Supaya kita tidak berputus asa saat ingin kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada bahasa dalam diri kita, saya udah banyak dosanya, mungkin nggak diampuni. Tiba-tiba turun Quran surah 39 yang tadi itu. Ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Sifat yang kelimanya disebut dengan Rahim. Di antara maknanya memberikan ampunan dari dosa yang sudah berlimpah. Kadang disatukan antara Ghafurun dengan Rahim. Innahu huwal ghafurur rahim. Sekarang lihat pilihannya. Kesalahan tanpa dosa, ada al-afu. Kesalahan dosa dikit, ada ghafir. Kesalahan dosa agak banyak, ada Ghaffar. Kesalahan dosa dengan perbuatan zalim, ada Ghafur. Kesalahan tanpa batas, kalau ingin kembali, jangan putus asa. Saya punya sifat rahmat. Saya punya sifat rahmat. Dengan rahim saya ampuni sebelum kau berpulang kepadaku. Yang membunuh 100 orang saja, saya ampuni, bisa masuk surga. Masa kamu yang nggak pernah bunuh orang nggak bisa diampuni? Yang pernah berzina saja, Masya Allah saya ampuni, bisa berpeluang masuk surga. Masa kamu yang nggak melakukan itu tidak bisa diampuni? Ayo balik, ayo balik, ayo balik. Kalau dengan tawaran semua ini, Anda belum mau kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dengan cara apa lagi Allah mesti memuliakan kita untuk kembali kepadanya. Maka pagi ini kita ada tawaran, ayo yang bawa dosa, walaupun itu kecil, cepat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena saya ghafir, kata Allah, ghafirid dzambi. Setelah itu, bagi Anda yang tidak mengerjakan dosa itu, maka diajarkan kita untuk mendoakan saudara-saudara kita yang lainnya. Jangan merasa benar dan soleh sendirian. Doakan. Bahkan ada bahasa yang indah, waqihimus sayyiat. Ya Allah, tolong hapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Ya Allah, jauhkan mereka dari perbuatan yang buruk. Ya Allah, jauhkan mereka dari neraka. Ya Allah, gandengkan kami sama-sama ke surga. Bahkan ya Allah, mohon jadikan kami ya Allah penghuni surga yang bisa menggandeng bapak-bapak kami, pasangan-pasangan kami, anak keturunan kami. Jadi kalau kita menjadi orang beriman yang benar, itu pasti punya kecenderungan sifat yang baik terhadap sesama dan menginginkan setiap kita bergandengan masuk surga bersama-sama. Karena itu bertakwalah, hari ini kita diingatkan oleh Allah, setiap manusia yang punya kesalahan, itu wajar dengan sifat kemanusiaannya. Tapi tidak wajar kalau dia tidak mau kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ingin mengajak pada diri saya dan kita semua, tidak ada dari kita yang sempurna. Pertama, mari kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan ampunan dan keridhaan darinya. Yang kedua, kita saling mendoakan, dan minimal kita punya harapan bahwa saat masuk ke dalam surga itu, kita akan bersama-sama bergandengan tangan dengan keluarga kita insya Allah. Dan tidak cukup dengan amin. Ayo kita siapkan dari sekarang. Baik, itu makna dari ayat yang dibacakan tadi. Dan semoga Allah mengabulkan apa yang kita mohonkan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala.